Hai guys, Mejojua, gue Haji Sindu Haji, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel gue, thank you banget. Dan semoga kalian datang berkali-kali. Dan yang sudah datang berkali-kali, thank you banget juga buat kalian. Semoga rezeki dan kesehatan selalu melimpahi kalian, amin. Nah, gue mau nyapa teman-teman yang lagi puasa nih saat ini. Gimana puasa kalian? Semoga lancar dan gak ada yang bolong-bolong ya. Oke, di video kali ini gue mau cerita mengenai dukun yang fenomenal banget nih ya di tahun 1997. Jadi untuk anak-anak yang lahir tahun 90-an ke bawah pasti tahu banget dengan dukun yang satu ini. Jangan pura-pura nggak tahu ya. Tapi kalau kalian tahu pasti ya gue udah bisa nebak umur kalian berapa sih. Oke, kayak gimana ceritanya? Tonton terus video ini dan jangan di skip. Tapi sebelum nonton kalian harus subscribe dan like tuh ya. Dukun yang tadi gue maksud adalah dukun AS. Nah, udah pada tahu kan? Nah, dukun AS ini punya banyak sekali nama, sekitar 6 kalau nggak salah. Jadi salah satunya itu dukun AS, Datuk, Ahmad Suraji, Nasib Klewang, dan Sagimin. Banyak banget kan namanya. Jadi ada beberapa nama yang mempunyai sejarah nih. Gue jelasin ya. Dukun AS ini terlahir dengan nama Sagimin. Jadi nama asli yang diberikan oleh kedua orang tuanya itu adalah Sagimin. Dan pada masa kecilnya dia pernah kecebur ke sumur dan dia selamat. Sejak saat itu ibunya manggil dia Nasib. Nama Nasib Klewang itu dia dapat sekitar umurnya itu 17-an tahun ya. Karena pada umur segitu dia udah banyak melakukan tindak kriminal. Salah satunya merampok atau mencuri ternak, khususnya lembu. Jadi karena kemana-mana dia bawa kelewang untuk aksi pencuriannya itu, jadi teman-teman sekitar rumahnya atau teman-teman sebaya dia manggil dia sebagai Nasib Klewang. Nah, nama Datuk itu sendiri dia dapat karena dia menikahi 3 perempuan, di mana ketiga perempuan itu adalah kakak adik kandung, yaitu Tumini, Tuminah, dan Ngatiyah. Jadi istri pertama itu adalah Tumini. Dan karena dia nggak punya anak perempuan, dia dari Tumini ini mendapatkan semuanya anaknya laki-laki. Jadi dia pengen nih punya anak perempuan dan dinikahilah adik kandung dari Tumini itu. Dan nama Ahmad Suraji dia dapatkan setelah dia keluar dari penjara karena kasus pencurian lembu. Nah kayak gitu kurang lebih sejarah dari nama-nama dukun AS ini. Tapi di sini saya panggil namanya dukun AS aja ya biar gampang. Dukun AS ini lahir di 10 Januari 1949 dan dia meninggal pada 10 Juli 2018. Jadi usianya 59 tahun pada saat dia meninggal. Kemudian pekerjaannya adalah petani dan dia hanya tamatan SD. Orang tuanya adalah ayahnya Jogan dan ibunya Sartik. Ayahnya ini juga berprofesi sebagai dukun. Jadi dari kecil memang dia udah dekat dengan praktek-praktek perdukunan kayak gitu. Dan sejak umur 12 tahun, dukun AS ini memang udah tertarik untuk belajar ilmu-ilmu hitam perdukunan. Ya, dia belajar juga dari buku-buku yang ditinggalkan oleh ayahnya. Oh, by the way, ayahnya itu meninggal saat dukun AS ini berusia 7 bulan. Jadi, ya dia belum terlalu kenal sih sebenarnya siapa ayahnya. Dan dukun AS ini juga mengaku kalau ayahnya itu sering banget datang ke mimpinya. Ya, agak aneh sih. Sementara kan dia juga nggak tahu banget ya fisik ayahnya itu kayak gimana, suara ayahnya kayak gimana, tapi dia bisa menyimpulkan itu adalah ayahnya dan sering banget datang ke mimpinya untuk mengajari dia ilmu hitam. Setelah menikah dengan ketiga orang tadi, dukun AS itu mempunyai 9 orang anak. Jadi bisa kebayangkan di rumah yang lumayan kecil dia tinggal bersama 9 orang anak dan 3 orang istri. Nah, anak pertamanya itu rada keterbelakangan mental ya, jadi nggak seperti anak-anak normal pada umumnya. Dan setelah menikah juga, dukun AS mulai membuka praktek. Jadi dia terima jasa pemasangan susuk, mengobati orang sakit, penglaris, dan mencari orang hilang. Dan pasien dari dukun AS ini kebanyakan cewek. Jadi yang datang itu ada yang bermasalah dengan suaminya, atau ada yang suaminya mau kawin lagi, jadi dia mau pasang susuk agar dia terlihat lebih oke di depan suaminya. Ada juga yang mau dagangannya lebih laris gitu, dan itu kebanyakan perempuan.
Nah, menurut pengakuan dukun AS, suatu hari ayahnya datang lagi ke mimpinya dan ingin mengajarkan ilmu yang lebih tinggi lagi. Dan syaratnya kali ini lebih berat, karena syaratnya adalah dukun AS ini harus meminum air liur wanita yang baru saja meninggal sebanyak 70 orang. Ya bayangin aja gitu. Nah, dukun AS bilang sih sebenarnya ayahnya nggak ngajarin dia untuk membunuh gitu. Tapi kalau seandainya dia nunggu wanita meninggal, dia nungguin sampai 70 ya sampai kapan gitu katanya. Jadi dia berinisiatif untuk membunuh. Ya gitulah ya, otaknya udah rada-rada kali ya. Karena pasien-pasiennya tadi kan cewek-cewek semua ya. Nah, pas banget tuh kebetulan. Jadi targetnya ya pasiennya itu sendiri gitu. Jadi untuk pertama kali datang, pasiennya itu akan dikasih kayak jimat-jimat gitu. Nah, setelah itu dukun AS akan mengiming-imingin kalau mau lebih laris atau kalau mau lebih oke lagi susuknya, kamu harus melakukan tapa pendem. Dimana itu badannya akan dikubur semua nih sampai leher, jadi tinggal kepalanya doang gitu. Dan itu dilakukan pada malam hari. Banyak juga sih yang kayak ragu-ragu, tapi karena dukun AS mulutnya semanis pria-pria zaman sekarang, akhirnya luluh juga gitu. Tapi ada juga yang memang nggak berani gitu. Nah, ini ada satu kasus dari pasiennya yang lolos nih ya, namanya Yanti. Jadi Yanti ini pertama kali ketemu dukun AS ini kayak gini nih ceritanya. Yanti ini ketemu sama temennya, kita buat aja temennya A ya. Dia ngerasa kayak temannya tuh, kok lo lebih cakep sih sekarang gitu, lebih bening, lebih wow gitu. Terus temennya itu bilang, nah gue baru dari dukun AS, jadi gue pasang susuk di sana. Lu mau nggak? Ntar gue kasih deh kontaknya kayak gitu. Nah, awalnya si Yanti ini juga masih bingung ya, tapi ya karena memang pengen kelihatan cakep, ya udah bela-belain gitu. Jadi dia kucuk-kucuk datang ke dukun AS, kemudian dukun AS memberikan susuk gitu ya, awal-awalnya begitu. Kemudian setelah datang lagi dukun AS ngasih tahu nih, kalau lo mau lebih cakep lagi, gue punya nih ilmu. Jadi lo harus melakukan tapa pendem, dimana lo harus dikubur sampai leher kayak gini, dan nanti gue bacain mantra dan bla 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 gitulah pokoknya. Yanti ini awalnya sih takut banget ya, tapi akhirnya dia datang juga malam-malam ke sana. Nah, setelah itu dukun AS menggali lubang, kemudian dia minta Yanti ini untuk melucuti semua pakaiannya. Yanti ini awalnya sih apaan sih ini gitu, tapi ya dia lakuin juga karena kata dukun AS itu ya memang syaratnya kayak gitu. Nah, setelah itu dia udah lucutin semua pakaiannya. Nah, dukun AS ini sebenarnya mau narik Yanti ini ke liang kuburnya untuk ngubur dia sampai leher. Tapi Yanti ini udah mikir macam-macam, ih jangan-jangan gue mau diperkosa nih gitu. Jadi akhirnya dia dorong itu dukun AS sampai jatuh ke lubang yang dia gali, dan dia ambil pakaian seadanya. Nah, karena kan ritualnya tadi dilakukan di kebun tebu ya. Kebun tebu itu luas banget di daerah Deli Serdang. Jadi dia ambil pakaian seadanya, dia langsung kabur tuh ngelewatin tebu ya. Tapi si Yanti ini nggak cerita karena dia nganggap itu kayak aib ya. Ya kalau gue pun sendiri misalnya amit-amit gue ngelakuin itu, ya gue nggak bakal cerita juga sih, malu ya kan. Nah, aksinya ini dilakukan dari tahun 1986 sampai 1997. Dan kurang lebih template-nya sama banget kayak Yanti tadi. Jadi kedatangan pertama dikasih susuk dulu, kemudian kedatangan kedua diiming-imingin kalau mau lebih cakep lagi atau dagangannya lebih laris lagi harus melakukan tapa pendem dulu, yang dilakukan di malam hari di kebun tebu. Kemudian kalau korbannya udah mau, jadi digalilah lubang sebesar kuburan, dan wanita-wanita itu bakal disuruh untuk telanjang bulat. Setelah itu disuruh masuk ke liang kubur dan ya disuruh apa ya, kayak disenderin gitu ke tangannya dukun AS, dan dukun AS komat kamit baca mantra, kemudian dia cekik itu perempuan sampai meninggal. Kemudian setelah meninggal dia hisaplah air liurnya. Nah, begitu seterusnya, dan sudah memakan 42 korban. Nah, aksi dukun AS ini mulai terendus pada tahun 1997, di mana ditemukannya satu mayat perempuan yang telanjang di kebun tebu Deli Serdang itu. Dan setelah polisi datang, dilakukanlah penggalian, dan setelah otopsi atau diselidiki,
Ternyata mayat yang ditemukan itu adalah Sri Kumala Dewi, di mana Sri Kumala Dewi ini adalah warga setempat yang sudah hilang sekitar 3 hari yang lalu. Nah, menurut pengakuan ibu dan orang tua dari Dewi Kumalasari ini, ternyata Dewi dan suaminya memang sudah ada cekcok. Jadi karena cekcok itu mereka pisah rumah dulu. Dan orang tua Dewi ini mengira bahwa suaminya lah yang membunuh Dewi, karena ya nggak menutup kemungkinan mereka kan lagi ribut tuh, jadi ya mungkin dia dendam atau gimana, jadi dia bunuh Dewi gitu. Dan dia memberikan keterangan itu juga ke polisi, otomatis polisi juga curigalah pada suaminya si Dewi ini. Kemudian menurut pengakuan dari teman-teman dan keluarga suami dari Dewi, ya dia nggak mungkin lah membunuh Dewi, karena dia tuh sayang banget sama Dewi, dan dia juga sebenarnya pengen banget rujuk dan jemput si Dewi, tapi karena memang dia juga takut sama orang tuanya si Dewi, jadi dia urungkan dulu niatnya gitu. Dan ternyata Dewi ini adalah pasien dari dukun AS. Jadi punya usut nih ya. Ada satu orang tukang beca namanya Andreas, dia mengaku ke polisi kalau 3 hari yang lalu, pas banget nih sama kehilangannya Dewi ya kan, dia mengantar Dewi ini ke rumahnya dukun AS. Nah, setelah mendapat keterangan kayak gitu, polisi menginterogasi dukun AS. Tapi dukun AS dengan santai banget, kayak nggak ada beban, nggak ada dosa. Dia santai aja bilang, iya emang kemarin dia kesini, tapi setelah maghrib dia pergi. Dan waktu pemakaman Dewi juga, waktu penggalian mayatnya Dewi juga, dukun AS tuh ada di situ dan kayak ya ngebantuin gitu, seolah-olah bukan dialah pembunuhnya gitu. Siti nggak sih? Dan yang gue nggak habis pikir ya, hampir di semua aksinya itu, ketiga istri dari dukun AS itu ngebantuin dukun AS-nya. Jadi istri-istrinya biasanya ngebantuin untuk ngambil air, terus ngelucutin pakaiannya. Pokoknya mereka bertiga ini giliran untuk membantu dukun AS melakukan aksi pembunuhan itu. Nah, polisi juga sempat menghentikan pengusutan ini karena memang gak ada barang bukti kan. Dan beberapa polisi lainnya juga menganggap kalau memang Sri Dewi ini tadi dibunuh sama suaminya gitu. Jadi suaminya ditahan di penjara gitu. Ya kasihan banget ya, dia gak ngelakuin apa-apa padahal dia sayang banget sama istrinya. Tapi polisi nggak berhenti sampai di situ aja. Mereka nggak kehabisan akal karena mereka udah mulai mencari kasus-kasus laporan orang hilang beberapa tahun terakhir dan mengambil benang merahnya. Dan ternyata kebanyakan dari kasus laporan orang hilang itu adalah pasien dari dukun AS. Nah, dari situlah karena warga juga ada beberapa yang curiga ya dan melaporkan ke polisi, kayaknya dukun AS deh gitu. Tapi karena memang gak ada bukti, ya polisi juga nggak bisa bertindak seenaknya kan. Jadi setelah ditemukanlah benang merah itu, polisi berani untuk mendatangi dukun AS gitu dan diperiksalah semua rumahnya. Ternyata bener banget. Ditemukanlah beberapa pakaian, perhiasan kayak jam, anting, cincin, dan lain sebagainya di rumah dukun AS. Nah, karena udah ketahuan nih ya belangnya si dukun AS, jadi dilakukanlah penggalian di kebun tebu yang sama. Dan ternyata banyak banget mayat yang ditemukan dikubur telanjang di situ, dan rata-rata perempuan. Usianya itu sekitar 13 sampai 27 tahun. Jadi ditemukan sekitar 42. Dan gue pernah denger ya wawancara langsung dukun AS ini, dia kayak sempat ketawa-ketawa gitu kayak ya mungkin itulah Pak, namanya manusia ya nggak sempurna gitu ya, mungkin itu korban yang ke 42 kali ya gitu, kayak masih ada cengengesannya. Nah, setelah ditangkap dan diadili, hakim memutuskan kalau dukun AS ini akan dihukum mati. Tapi anehnya ya, dukun AS ini masih aja kayak iya saya akan banding gitu. Otak lu di mana gitu, 42 cewek lu bunuh dan lu gampang bilang iya saya mau banding gitu. Kan kesel banget ya. Dan banding itu memang ditolak sama pengadilan kan. Nah, setelah itu kuasa hukumnya mengajukan gerasi, dan gak sekali, 2 kali ke presiden gitu, dan itu juga ditolak gitu. Dan akhirnya pada 10 Juli 2008 dukun AS ditembak dengan 3 peluru kepolisian yang menembus tubuhnya. Menurut artikel yang gue baca, memang sebelum dia ditembak itu dia udah mulai berubah gitu. Jadi dia sudah mulai melepaskan semua ilmu-ilmu hitamnya dan sudah mulai bertobat, udah mulai banyak sholat dan banyak zikir gitu kan. Tapi dia berharap ada kesempatan lah untuk hidup gitu.
Dan setelah dia meninggal, mayatnya langsung dibawa pulang sama saudaranya, sama keluarga dukun AS ini. Tapi warga setempat nggak mau nerima mayat dukun AS ini. Kalau lu mau, lu kubur tuh depan rumah lu sendiri gitu. Jadi warga pun menolak mayatnya dukun AS ini, guys. Jadi kurang lebih kayak gitu cerita dukun AS yang bisa gue sampein di video kali ini. Gue harap kalian bisa terhibur dengan video ini. Dan jangan lupa sekali lagi gue ingetin untuk subscribe dan like video ini. Thank you for watching. See you.